Halo sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara kembali dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Yoel Ang, saat ini melayani di GKI Denpasar, Bali. Renungan kita pada hari ini, Jumat 28 Agustus 2026, berjudul Menahan Kejahatan, yang didasarkan pada surat Tesalonika yang kedua, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 hingga 12. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, ketika sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah kiranya Roh Kudus Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, serta memampukan kami untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki melalui firman yang sebentar akan kami dengar. Kami menyerahkan perenungan ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu. Haleluya. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita saat ini adalah dari surat Tesalonika yang kedua, pasal 2, ayat 7a. Dengarkanlah firman Tuhan. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Saudaraku yang terkasih, kemudahan dalam memperoleh akses informasi merupakan salah satu manfaat dari perkembangan teknologi di era digital ini. Namun, ada sisi gelap dari kemajuan zaman ini. Salah satunya adalah fenomena yang disebut dengan infobesity, yaitu kondisi ketika seseorang mengalami kelebihan beban informasi sehingga menimbulkan stres, kelelahan, kebingungan, dan juga kegelisahan. Jemaat di Tesalonika pernah digempur juga oleh berbagai macam informasi mengenai hari Tuhan yang segera tiba. Mereka menjadi bingung dan gelisah karena tidak tahu mana yang dapat dipegang sebagai kebenaran. Di tengah kegelisahan tersebut, Rasul Paulus menegaskan bahwa hari Tuhan memang akan tiba. Pada masa itu, para penyesat semakin gencar mempengaruhi orang percaya dengan berbagai tanda dan mujizat, sehingga banyak orang menjadi murtad dan bahkan durhaka. Kedurhakaan tersebut melahirkan kejahatan. Beruntung, dalam situasi ini masih ada orang-orang yang menahan dan mencegah kejahatan, yaitu mereka yang takut akan Tuhan. Paulus mengingatkan, jika pertahanan itu runtuh, maka Yesus sendiri yang akan melenyapkan si pendurhaka. Saat ini, saudaraku, bisa jadi kejahatan semakin meningkat. Namun kita tidak perlu bingung, tidak perlu gelisah atau bahkan berspekulasi seolah-olah hari Tuhan sudah dekat. Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, yaitu mencegah dan menahan perbuatan-perbuatan jahat. Jika segala upaya tidak mampu mengatasinya, ingatlah bahwa Yesus yang akan menyelesaikan semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon jangan biarkan kami diombang-ambing oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Dan juga bahkan jangan biarkan kami diombang-ambing dengan keajaiban yang sifatnya semu. Mampukan kami untuk kritis, mampukan kami juga untuk menjadi orang-orang yang dapat menahan kejahatan serta kelaliman. Sampai pada akhirnya nanti, Engkau sendiri yang menyelesaikan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Ya, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.